makasih. Wow, kita mendapatkan disco dari Kak Wana Laila. Thank you Kak Wana Laila. Jari aku ini nggak kenapa-napa guys, ini bekas eyeshadow atau lipstick gitu-gitu pas. Kabar aku baik. Aku sudah nggak ada gejala lagi guys. Aku penciuman kayak masih rada-rada. Cuma kalau misalnya rasa udah full bisa ngerasain makanan. I miss you too guys. Kalian hari ini makan apa aja guys? Caca aku lagi nonton. Makan burger. Azan kah? Di sini kayak udah selesai deh. Yaudah ya, mau azan dulu guys. Semoga hari kalian terberkati. Baru selesai. Oh. Kalian jangan lupa makan guys. Kalian udah makan apa aja hari ini? Bantalnya kebalik kok, nggak apa-apa lah. Pasti kalian makan enak-enak ya hari ini. Udah aku udah lumayan dingin guys, karena berkat doa-doa dan semangat dari kalian aja. Kalian jangan sampai darah tinggi ya guys. Kalian makan daging-daging sampai banyak gitu. Aku udah makan ketupat. Pasti kalian udah makan ketupat semua. Aku nggak dapat daging, cuma mama aku masak daging. Ikut-ikutan. Dan aku juga udah makan ketupat. Dapat dikirimin ketupat banyak banget. Sama ada sama orang yang baik.
Cici aku lagi nonton Save Me. Aku udah selesai nonton Save Me season 1. Gue cuma nonton semalaman doang guys, kelar langsung. Terus cici aku yang kayak kaget itu. Itulah kekuatan deh, nonton langsung gas. Gimana guys, kalian merayakan Idul Adha pada hari ini? Coba dong ceritain dong. Kayaknya aku agak sedikit dikuncir aja deh. Sebenarnya tuh tadi aku nyatok guys, cuma kayak catokannya kayak jelek gitu loh. Aku nggak bisa nyatok seperti yang aku bilang. Kalian kalau aku nggak bisa nyatok, jadi gimana Idul Adha hari ini? Mabok tupat, mabok daging. 영부님이 선물을 하면 영모 교육을 받고 난 뒤 새천국 결혼식이 있을 거예요. 그러니까 이제부터 몸과 마음을 잘 가꿔야 해요. 자, 어서 입어봐요. Hehe. Jadi panitia gratis. Oh, ada yang jadi panitia bagi-bagi ini ya, bagi-bagi daging kurban ya. 예쁘다. 참 곱다. 엄마. Iya, nahanin sapi. Ih, kuat juga tenaganya. Lawan sapi. 걱정 마. 엄마 딸. Wah, saya dapat diskon lagi dari Kak Morisan. Gato. Gimana kalian dapat daging nggak? Daging kurban? Pasti dapat dari tetangga-tetangga, ya kan? Atau enggak kalian yang potong sendiri? Terus kalian masak kayak gimana dagingnya? Kalian rendang, kalian rebus, atau kalian jadiin opor, atau kalian gabungin sama ketupat, atau kalian bikin pepes gitu? Kalian masak kayak gimana dagingnya? Daging kurban. Mantep banget sih. Aku di sate. Ah, kamu di sate? Oh my god, ternyata nggak cuma sapi, kamu juga di kurban ya. Di rendang, enak sih rendang sumpah. Dibakar, serem ya dibakar ya. Ya ampun, ini ada pemujaan. Gimana nih, ada pembakar-bakaran nih. Masak jadi steak. Udah sehat. Udah, aku sudah lumayan sehat guys. Terima kasih atas dukungannya selalu. Besok baru dimasak. Oh, dibikin bubur Indomie guys. Gak apa ya lah, gue emang suka beli itu kan, jadi ya udah. Sakit banget lagi ketabuk diri gue sendiri. Kenapa sih guys kalian tuh salfok sama di belakang? Udah sering juga kayak orang baru ngeliat aja. Sakit. Nih. Gak bener emang ya.
Aku lagi kalian penasaran gak sih sama playlist sakit weh mulutnya tabok sendiri. Jadi baru 11. Wah, thank you untuk diskonnya. Saya mau beli sial. Iya, dia lupa pesen. Jadi itu satu. Ya, Cici top up lagi sono. Jadi udah top up sendiri tadi. Kenapa kambing bunyinya bel? Kenapa ya? Kayaknya nggak usah pakai lampu deh, gak sih kayak. Apa sih? Ini pendeta putih semua pun. Ngapa jadi main lampu? Yeay, dapet disco dari Kak Ari SP. Thank you. Selamat beribadah di Idul Adha, guys. Pasti kalian hari ini senang banget kan? Kalian harus jujur. Jangan lupa kalian harus banyak berdoa, guys, mengucap syukur untuk adanya hari ini sehingga kalian bisa merayakan bersama keluarga kalian. Jadi kapan idol making? Sabar. Senang soalnya di showroom. Thank you. Aku juga senang akhirnya aku bisa showroom lagi. Yeay. Biasanya kalau misalkan masakan hari-hari Idul Adha itu harus ada apa aja sih, guys? Atau memang harus ada daging? Atau harus ada daging atau harus ada ketupat? Harus ada ketupat. Coba, harus ada daging atau harus ada ketupat atau harus ada dua-duanya? Ketupat sih. Oh, ketupat. Ketupat kalau Idul Fitri. Oh, berarti kalau Idul ada daging dua-duanya, atau siap lebaran kayak lebaran Idul Adha, Idul Fitri, lebaran haji, itu harus ada ketupat semuanya. Iya sih. Kok gue yang so tau ya. Thank you untuk diskonnya dari Kak Salman. Ya, Kak Salman. Lebaran haji itu Idul Adha sama aja berarti. Oke. Thank you informasinya. Dia udah sehat. Udah lumayan, guys. Idul Fitri dapat duit. Nah, Idul Adha kagak. Oh, kalau Idul Fitri itu kayak Imlek ya, bagi-bagi duit. Nggak ada THR. Oh, kalau misalkan Idul Adha itu nggak ada THR, ada kambing sama sapi doang gitu. Oke, aku mengerti.
THR-nya dalam bentuk daging. Kalau misalkan Fitri, THR dalam bentuk money. Biasanya kalau misalkan potong-potong daging itu harus daging sapi kah, atau harus daging kambing, atau daging domba, atau daging antara tiga itu biasanya daging apa sih? Soalnya aku ngeliat di dekat rumah aku ada domba. Terus kayak jarang gitu aku tuh kayak ngeliat domba gitu kan untuk dijadiin bahan kurban gitu, aku jarang banget ngeliat. Biasanya tuh kayak sapi, kambing gitu. Sapi, kambing, unta, kuda. Emang kuda bisa? Kalau unta iya kan, boleh. Kerbau juga. Ya yang penting bukan korban perasaan aja asik. Dia lebaran kemana hari ini? Aku nggak kemana-mana guys, aku cuma di rumah saja. Kalian kemana? Kalian kemana aja? Wow, kita mendapatkan kastil dari Kak. Thank you Kak Love JKT48. Sampai lupa gue ngeliat kastil gimana nih cara say thanks-nya gitu. Ini udah lama kagak coba. PKM di rumah aja. Wah, bagus. Di rumah aja bener-bener. Ada yang ke makam. Ziarah, nggak kemana-mana, di rumah aja ya guys, di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Benar. Di rumah aja biar cepet selesai covidnya. Iya, terus di rumah aja. Jadi dapat daging kurban. Enggak, emakku beli daging sendiri. Cuma beda, yang lain kan daging sapi, daging kambing, daging domba. Emakku daging ya. Beda ya, tapi sama-sama daging. Wow, ada boneka gede banget, gemas. Thank you untuk diskonnya dari Kak Petir. Ada boneka juga dari Kak Love JKT48, gemas. Thank you. Mamaku semur. Mamaku kayak disemur gitu. Nggak tahu nih kenapa nge-lag ya. Coba kita ganti ke ini. Bentar ya guys, kalian akan merasakan nge-lag yang lebih karena ini akan diganti.
Jelek banget sih, jelek banget wifi-nya, entah mengapa. Sorry ya guys. Kasihan ya masalah. Thank you untuk gift-giftnya. Pintu tutup, Cih. Tidak apa-apa. Terus aku sebenarnya mama masak kan. Dagingnya itu kayak di semur gitu loh guys, enak. Cuma kan aku udah pernah bilang kalau misalnya aku tuh nggak gitu suka aja. Gitu. By the way, gimana nih perasaan kalian di Idul Adha tahun 2021? Coba cerita dong. Wah, ada tower ya? Thank you untuk yang ngasih tower, Kak Suhendi. Arigato. Thank you untuk towernya. Besoknya 3. Gimana guys perasaan kalian? Apakah sedih atau seneng? Ada senang dan sedihnya gitu. Lebih excited Idul Fitri sih. Ya sih aku juga berasa gitu karena kalau pas Idul Fitri kayak lebih rame banget gak sih berasanya. Lebih banyak sedih. Dapet THR juga ya, bener-bener sedih nggak bisa berkumpul ya sih. Gak apa guys, soalnya juga biasa tuh di dekat rumah aku tuh kadang rame gitu lah, yang potong-potong sapi, yang potong-potong kambing, yang potong-potong kurban lah. Ya sekarang tuh kayak dikit gitu, soalnya mungkin karena pandemi juga gak sih. Jadi kalau motong kan harus rame-rame kan, gak bisa sendiri. Emang main catur tuh berdua sama tuh kambing sapi kan, agaknya beda gitu kan, makanya kan harus rame-rame. Sedangkan masa pandemi ini nggak boleh rame-rame kumpul-kumpul gitu-gitu, jadi kayak mungkin sepi. Semoga yang terbaik ya guys untuk kalian semua di masa pandemi ini. Semoga hari ini menjadi hari Idul Adha yang berkesan mungkin. Karena coba bayangin aja kan, pasti beda banget dari yang dulu-dulu sama yang hari ini juga sih. Kita ambil positifnya aja, iya gak? Amin. By the way aku pengen pesan sesuatu kayaknya. Ini kita pesan, kita kecilin dulu suaranya nanti. Nih, coba aku pengen pesen apa? Kalian udah pada makan belum sih? Sembelih virtual, iya sembelih virtual. Udah, iya dong pasti kalian udah pada makan. Di rumah kalian banyak makanan pasti, iya kan? Kenapa kalian tidak bagi-bagi kepada aku? Aku kelaparan guys.
Cece beli buah potong yang naga kemarin yang banyak itu di mana? Dari Shopee. Apa namanya? Cari aja bawa potong. Buah potong. Jadi makan buah juga yang segar-segar gitu. Buah potong. Iya karena aku mager banget. Yang mana Ceh? Banyak cari aja. Ini coba nih. Tulisannya buah potong, tapi kayak buah potongnya kayak campur-campur gitu. Ini cari aja yang 2 1. Kayak nggak ada deh. Ya gak sih? Mari kita lihat aja dulu. Mana sih, jauh banget tuh sampai bawah. Gak ada. Ih, kan buah potongnya tuh tulisannya kayak cuma buah potong doang. Nah, paket ayam tetangga. Ini beli ayam. Oh, ada jus juga, aku suka jus. Guys, kalian by the way udah pada nonton video aku sama Kak Gita belum? Yang makan mie itu guys, itu enak banget. Oh my god. Apa ya, aku bingung. Kenapa ya kalau pengen makan tuh selalu bingung gitu. Pengen beli apa, pengen makan apa gitu. Ya udah deh. Gimana guys, seru banget karena aku pengen lagi deh coba-cobain kayak berbagai jenis mimian lagi. Aku nggak pernah makan mie apa tadi katanya, mie godok Jawa pakai nasi ya. Mie godok Jawa itu enak banget, sumpah parah. Gila, enak banget. Aku ngerasain kayak wow, ini rasanya gue banget nih, gue suka banget gitu kan. Enak banget. Mie celor Palembang. Oke, part 2 ditunggu. Pokoknya kalian komen aja di kolom komentar video aku sama Kak Gita. Aku harus cobain mie Nusantara dari mana lagi gitu ya. Kalian harus komen supaya aku baca, konten kreatornya juga baca gitu. Kak, ini nih Kak, kita cobain ini yuk. Kita sama Kak Gita lagi. Oke, ditunggu komen kalian. Mie titi itu disiram kuahnya deh. Iya, aku tuh juga udah baca kan komen-komennya, katanya tuh mie titi tuh langsung kayak diguyur semuanya gitu kan. Enak banget mie titi juga, kayak rasanya kayak rame gitu, kayak kriuk-kriuk gitu enak banget, aku suka. Itu yang beliin Ciki Dede deh Ceh. Namanya, mari kita ngemil itu tuh ya. Yup.
Thank you. Arigato. Nyo. Tak sambil mengemil. Minyak diguyur. Iya itu. Selamat mengemil. Mie, bihun, nasi goreng juga enak. Ada. Mie klotok asli Wonosobo. Kalian harus komen di kolom komentar video aku di JKT TV sama Kak Gita, oke? Nanti aku sama Kak Gita cobain lagi mie maut. Nah coba mie maut tapi yang di Jakarta ya. Emang di Jakarta mau gimana lagi? Saya dapat diskon dari kawan Laila. Thank you kawan Laila. Ini enak banget, aku suka sekali. Di Jakarta mie khasnya mie instan. Dan diskon dari Kak Arzi. Thank you Kak Arzi untuk diskonnya. Enak banget. Aku udah mendingan, nanti aku tinggal tes lagi. Udah kayak ini apa namanya? Udah kayak tes mau masuk universitas, tes lagi. Kalian gimana? Yang ada yang isoman gak? Gimana yang isoman? Udah pada sehat kah? By the way di sini tuh dari tadi ada sayur bayam, tapi aku lupa. Bersama sambal mata. Tadakimasu. Wow, selamat yang udah melewati masa-masa isoman. Selamat kamu sudah menjadi sarjana COVID-19. Tulisan nyium tuh hampa banget rasanya. Iya sih. Kayak kosong banget kan. Alias mie aku penciumannya itu kayak masih kayak rada labil gitu lah guys, belum tajam banget. Kalau ngerasain udah bisa. Ngerasain udah bisa, makanya aku senang banget aku makan banyak.
Kayak pipi aku gembul. Tapi nggak apa, yang penting sehat. Aku nggak bisa nyium soalnya nggak ada yang bisa dicium. Ya. Kok enak sih selama isoman berat badannya turun. Tapi nggak bagus kayak gitu, kamu harus nambah berat badan. Harus dipaksain makan. Kalau nggak nafsu harus paksain makan, nggak apa-apa. Jadi pipinya ngembang banget karena ada minyak. Aku naik ke 75. Oh, dari 60, gila. Kurang. Oke. Aku juga naik. Dari 40 berapa ya, kasih tau guys. Tapi nggak apa, yang penting sehat dulu. Masalah itu ya biarin lah guys. Ya udah sih, yang penting kita tuh harus sehat dan bahagia. Deposito di pipi, tempat utamanya itu pipi ya. Aku juga nggak tahu kenapa. Kenapa aku makan sayur? Karena walaupun kalian jangan cuma pas sakit doang makan sayur, makan buah, tapi dijadiin kebiasaan untuk makan sayur terus gitu, supaya tetap sehat. Makan sayur tuh sehat guys. Makan sayur pakai ciki. Kenapa aku tidak bisa diam? Aku suka sayur kangkung, bayam, sawi. Udah. Nggak buncis. Tapi kalau buncis tergantung yang masak. Sayur oyong ya, mama aku pernah masak tapi aku nggak suka. Sayur bayam enak sekali.
terus pakai sambal matah gitu kan, aku jadi kayak wow, seger banget. Sambal matahnya bersama tomat-tomat yang segar, mari kita makan. Banget. Enak banget. Tomatnya asam, jadi segar gitu. Tadakimasu. Wah, enak banget nih. Kayak asam pedes segar gitu loh guys. Bayam the best. Sayur yang pertama banget aku suka sayur bayam, kangkung, buncis, sawi, semua nih. Itu suara air gitu guys. Kalau malam-malam tuh suka aus, daripada kita capek-capek keluar, taruh dalam. Sambal mata pedas guys, enak banget. Udah sehat karena aku udah bisa ngemil. Kayak awal-awal kayak nggak boleh ngemil dulu gitu karena kayak tenggorokan juga sakit kan. Tomat kata ada dua, ada tomat sayur, ada tomat buah. Cica tomat sayur atau buah? Cah, tomat sayur atau buah? Sayur. Kalau misalnya orang ngomong, Mbak mau beli tomat buahnya tuh. Alpukat buah gak sih? Sayur. Enggak, alpukat. Alpukat buah lah. Iya buah, aku suka banget buah alpukat. Nah, sambal matahnya bersama dengan cabai rawit dan tomat-tomatnya itu. Pedes banget, enak banget. Jus alpukat enak loh, aku pengen dia jus alpukat. Enak mengemil. Kalian kalau makan ciki ambilnya itu satu-satu atau kayak banyak gitu?
Ini enak banget chicken. Pinter banget. Nah banget aku ngambilnya tuh banyak-banyak gitu loh. Tiga orang makan ciki pakai garpu. Aku doang. Aku juga pernah makan pakai sumpit, pakai sendok. Udah lidahku udah enak, makanya aku senang banget. Udah pas enak banyak yang ngirimin makanan lagi, terus aku kayak arigato. Cikinya yang itu habis deh. Habis. Ya. Habis. Enak banget. Emaknya sadar gak sih dia? Mamanya sadar sih, Cia nonton aja. Cia ambilin tisu dong, Cia, tangan dia melap. Berarti dia begini karena dikasih obat ya? Sama itu dong. Ya, yang itu yang cemilan. Ya. Moncik nah. Oke. Jadi kita bakal ngabisin ini juga dulu. Ini juga dikirimin sama ada. Jadi ini kayak kriuk kentang gitu. Kayak kriuk kentang, cuma rasa brulee gitu. Enak. Ternyata bapak jadi apostel juga ya? Iya. Guys, kalian bisa melihat. Jadi tumpah. Teksturnya garing. Enak banget, aku suka. Dia di penjara ini kenapa deh? Ini tentang Mustafanya kayak nggak pedas gitu. Ada Kayak yang rasa cheese-cheese-nya gitu. ada yang mau ACC paket. Cuma ngomong paket doang. Pakai tadi jadi dengar suara gitu. Dia mah paket doang. Tapi dia nggak dengar lagi cekal dong. Suara dengarkan aku.
Beli apa? Dia pesan makanan. Enggak. Terus ini punya siapa? Kapan? Gak tahu. Nggak tahu deh juga. Gak ada yang beli. Kalau kirim kali. Gak tahu. Tapi WA-nya WA Cece tuh. Ini nggak ada pesan. Tumpah lagi. Situ nggak ada pesan. Cece kali yang pesen. Enggak. Kaget. Abis. Mau angkat tangan, abis. Hah? Ya kesalahan kali. Dia ngirim paket makanan. Hai Monci. Lagi teriak-teriakan di kamar. Gara-gara si Monci. Aku belum dites lagi guys, ditunggu ya, semoga aku bisa pas dites aku negatif. Kalian yang semangat ya. Ini heboh banget ya di kamar ini ya, ada pertikaian apa? Jadi mungkin aku juga mau sedikit cerita tentang pengalaman aku selama isoman ya. Ntar aku masih kayak rada pilek gitu, jadi hidung aku rada meler gitu. Jadi Tuh ada yang nelfon tuh. abang-abang Halo? pasti dia pengen bilang, Kak maaf salah kirim. Oh enggak bener. Makan dari mana? Lalu, yes. Hah, taruh apa? Apa ya? Tahu nih masuk dulu. Atas nama siapa kan? Nggak tahu, tapi pakai nomor Cece. Yang pesan, siapa pesan? Enggak ada kan? Oh, goblok. Ya. Bener emang. Biar aja ntar juga ada yang datang. Panas banget tuh. Oke guys, namanya juga cowok dan nggak juga sih, maksudnya kayak Halo? Pak, itu udah saya kirimin patokannya dari Hotel Harapan. Oh ya, Bapak lurus lagi. ya ampun bapak lurus lagi. Cece, halo pak. Aku pengen beli jus alpukat. Jus melon, jus alpukat. Jus alpukat pokoknya ya. Aku lebih suka jus alpukat gitu. Jadi nih aku pengen ceritain juga awalnya itu aku pasti kalian nggak tahu dong kena di mana.
atau ya kan pasti nggak tahu. Jadi aku juga nggak tahu. Pokoknya awal-awal aku radang dulu, aku merasakan radang. Abis radang tiba-tiba subuhnya itu aku kayak langsung demam tinggi gitu, plus menggigil. Aku ngerasanya sih gitu sih, soalnya katanya gejalanya kayak beda-beda gitu, aku juga nggak tahu. Abis aku menggigil langsung dites deh tuh, dan hasilnya positif. Ya udah, dari situ kondisi aku langsung benar-benar drop, lemah banget. Iya weh, sumpah itu tuh abis workout, aku tuh abis workout langsung demam subuhnya. Sebelum workout itu, hari-hari sebelumnya tuh aku radang dulu. Pas abis workout aku demam, sumpah. Kalian jangan workout ya. Ya nggak tahu ya, mungkin memang lagi fisiknya memang virusnya udah ada. Terus pas aku kecapean abis workout, virusnya langsung itu lagi. Jadi ya udah deh, drop. Langsung besoknya langsung dites, abis dites langsung positif. Abis itu langsung itu kondisi aku benar-benar lemah mulai banget ya, kayak aku siapa, aku di mana, aku nggak bisa apa-apa gitu. Pokoknya kayak panasnya panas banget, sampai aku tuh langsung sama mama aku ke dokter, ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung kayak dicek gitu saturasinya semuanya gitu bla bla bla. Nah, aku sempet seharian di rumah sakit, mama aku dirawat di rumah sakit karena saturasi mama aku rendah banget gitu. Nah, mama aku tuh juga kena guys, tapi kenanya itu ya karena aku duluan. Terus pas udah, saturasi aku masih agak normal tapi di bawahnya. Di biasanya saturasi itu berapa sih? Nah, aku tuh 89. Masih bagus gitu. Jadi aku cuma dirawat sehari doang, diinfus sehari doang. Udah deh, terus kayak di rumah sakit itu juga kayak aku cuma ngurusin berdua doang sama mamaku. Jadi aku yang ngurusin semuanya dari pagi sampai malam, dan bener-bener suster-susternya di sana tuh kayak ngerjain banget sih, lemot banget semuanya. Entah lemot, entah ngerjain atau gimana, pokoknya kayak menyebalkan sekali. Jadi kayak ada nih suster, dia ngambil darah aku berkali-kali, terus sampai pembuluh darah aku pecah guys. Terus dia kayak cuma ngomong gini dong, ya pecah pembuluh darahnya. Terus aku yang kayak, what? Pembuluh darahku pecah? Kenapa lu cuma ngomong gitu doang? Terus aku yang kayak, baiklah. Terus pencet-pencet sama dia gitu kan. Terus kayak, oh my god, pukul-pukul gini. Terus sama suster yang satunya lagi, salah, dipukulnya gak kayak gitu, didorong dari atas. Terus, lu siapa? Lu suster sini atau bukan? Gitu kan. Terus akhirnya kayak, kenapa gue jadi korban seperti ini gitu kan. Akhirnya sama dia di sini kan, pembuluh darah aku udah pecah di sini. Pas bener-bener guys, urat kebanggaan aku, biasanya kalau misalnya aku suntik ambil darah atau apa gitu, urat kebanggaan aku tuh di sini. Ini tuh gampang banget, bener-bener gampang banget, kelihatan gede, tebel, jelas gitu. Bisa-bisanya dia nggak ngerti, di sini nggak bisa, akhirnya diambil di sini juga nggak bisa. Terus dia suruh aku diem. Aku udah diem mbak dari tadi, suster, aku udah diem dari tadi, kata dia gitu kan. Nanti pecah lagi, emang salah gue tuh pecah bulu darahnya gitu kan. Terus kan kayak pukul gitu kan sebelah sini. Terus akhirnya nggak bisa juga, pengen diambil juga nih yang di sini, tangan kiri semua. Terus kata suster yang satu lagi, dia bilang kayak gini, jangan sebelah situ lagi dong,
sebelah kanan ya, no itu. Bener juga lu, masa tangan kiri gue pengen lu abisin semuanya gitu kan. Akhirnya sebelah sini juga dimain-mainin. Parah banget sih. Sampai aku tuh kayak abis pulang dari situ tuh kayak apa ya, kayak mandi tuh kayak nggak bisa gitu, pengen sabunan, aduh tangannya kayak nggak bisa gerak, dia diem. Itu guys. Dan kalau menurut aku sih juga kayak gitu sih, soal kalau menurut aku juga pasti itu suster magang sih, soalnya kayak atau enggak kayak perawat yang dari sekolahan gitu. Padahal tuh RS-nya ya lumayan bagus lah kalau menurut aku ya. Soalnya nggak cuma kalau misalkan itu kesalahan aku yang punya pembuluh darahnya itu memang gampang pecah dan atau memang susah didapetin, oke, berarti itu cuma aku doang gitu di dalam ruangan itu. Tapi hampir semua orang yang di suster itu gituin tuh kayak ganti-ganti tangan terus gitu loh semuanya, nggak cuma kayak cuma di satu spot doang berhasil, tapi kayak semuanya dicobain gitu. Kocak sih, soalnya rame kan, kayak butuh banget tenaga kerja guys. Jadi rumah sakit tuh butuh banget tenaga kerja mungkin ya, karena bener-bener rame banget yang COVID-19 yang positif di situ tuh, rame banget guys. Sampai ada yang kayak di luar ruangan rumah sakit ya guys, di jalanan, maksudnya bukan di jalan, di lapangan gitu. Dan dokternya juga pasti udah pada kewalahan karena nggak cuma di tempat itu doang gitu. Jadi kalau menurut aku sih, beberapa dari mereka pasti ada yang kayak perawat-perawat yang baru magang gitu itu, atau enggak panggilan gitu loh guys, enggak yang bener-bener sampai lulus bener-bener terus dia ada pengalaman yang banyak banget gitu. Enggak. Tapi thank you loh dia masih mau bantuin, karena bener-bener kita yang di sana tuh butuh tenaga kerja mereka. Terus tapi ada suster yang itu yang bilang kayak yang sebelah situ dong, itu kayak berpengalaman tuh, udah tahu banget. Masa sebelah situ lagi, jangan kayak gitu. Ya lu tangan gue nanti yang ini, lu gila Terus kayak suster sama tenaga kerja mungkin terlalu sibuk atau gimana, banyak yang harus ditanganin ya. Jadi kayak datang satu ke aku, kamu udah di swab belum? Terus aku bilang udah, aku swabnya swab mandiri. Terus kata dia gini, kalau mau makan PCR kan langsung. Terus susternya ngomong gini, ya udah bawa hasil swab kamu yang di rumah. Kan aku bilang aku swab mandiri, aku kayak di swabin sama saudara aku bilang tuh, bawa aja yang gitu aneh, kata gitu kan, yang gini aneh kan, aku bilang tuh soalnya ada cuma itu doang hasil positif. Aku bilang gitu, ya udah bawa aja, suruh orang rumah kamu bawain ke sini gini sama hasil swab PCR mama kamu gitu. Terus akhirnya pas udah dibawain, susternya nggak balik-balik yang minta itu. Abis suster yang minta itu nggak balik-balik, aku panggil dong suster yang lain, suster yang nyuntik aku panggil. Terus ini tadi ada suster yang minta gini, ini hasilnya. Terus akhirnya sama suster itu dibawa dong. Oke, thank you sus. Pas udah dibawa, terus dibalikin lagi. Kenapa sus dibalikin? Gak apa-apa, nggak perlu katanya. Nggak perlu. Kenapa tadi disuruh bawa gitu? Oh gitu, beneran sus? Iya nggak apa-apa. Oke. Yaudah, nggak jadi deh tuh. Terus ada lagi suster satu datang tiba-tiba. Ini kan kamu sama mama kamu pengen dirawat ya. Nah itu tuh harus ada hasil
swabnya harus dikirimin ke kita. Terus aku bilang, tadi aku udah kasih ke susternya, terus sama susternya dibalikin lagi katanya nggak perlu. Aku bilang gitu. Loh, itu kita harus ada, soalnya kalau misalkan kita nggak ada itu kita kan nggak tahu kamu tuh beneran positif atau enggak. Dia bilang gitu. So kayak, terus aku oke, iya. Terus bilang nih, adanya yang kayak gini sus. Aku kasih lagi dong. Oh, punya mama diterima. Terus dibilang lagi gini, PCR mama kamu kalau enggak ini aja deh, langsung kirimin ke aku via WA. Dibilang gitu via WA. Terus kan ini udah ada kertas yang hasil positifnya gitu kan, gak apa-apa kirimin aja via WA. Terus jadi ini nggak usah. Iya nggak usah. Terus kalau yang punya aku yang hasil yang positif itu nggak pakai juga, kita butuhnya itu yang ada tulisan kata-kata positif itu. Jadi kenapa bawa? Kalau ujung-ujung kagak usah kenapa? Kalau ujung-ujungnya dikirim lewat WA kenapa suruh bawa? Itu ada itu salah ngirim. Kan? Terus aku yang kayak, oke, yaudah. Terus akhirnya yaudah, terus bilang, terus saya gimana nih dokter? Kan saya nggak bisa tuh yang hasil swab itu, yang hasil saya positif, saya mandiri karena saya nggak berani keluar rumah lagi kan, jadi saya swab mandiri. Aku gituin kan, apa kamu mau di swab di sini aja? Gimana kalau kamu di swab di sini aja? Dulu kan, terus aku bilang bisa di sini. Yaudah, boleh deh. Aku bilang itu kan, mah dia swab di sini aja. Terus kata mama aku, kan aku pakai asuransi kan. Terus dibilang kayak, kalau swab bayar cash kata kita. Oh nggak bisa dong berarti. Terus kata, yaudah nggak apa-apa gitu. Oke, yaudah dokter, saya mau di swab aja. Nggak apa-apa. Udah tuh, oke, bentar ya. Dia tuh pergi, menghilang. Nggak balik-balik lagi sampai sore, gua kagak di swab. Tungguin kagak ada tuh. Gue kapan di swab, gue sampai lupa gitu. Kalau gue tadi minta di swab. Nggak balik-balik lagi, suster tidak ada yang mendekati, dokter pun juga tidak ada yang mendekati. Tiba-tiba ada masalah apa lagi datang. Saya minta surat-surat kakak, KTP, dan sama kartu asuransi gitu kan, fotokopinya. Oh oke, sus, baik sus. Terus kamu kayak nggak bisa dulu, soalnya kamu nggak ada yang ituannya gitu loh, maksudnya tanda positifnya. Nah iya itu sus, tadi saya tuh pengen di swab ya. Nah tapi yang pengen nge-swab saya tuh nggak datang lagi orangnya sus, gitu. Dari siang sampai jam segini nggak di swab. Nah, gitu. Oh gitu ya. Oh yaudah, sekalian deh sama data-data kamu, KTP, kartu sama kakak. Baik sus. Kasih itu semua. Pak, bawa. Thank you. Habis itu nggak balik lagi susternya. Pokoknya siapa yang datang tuh susternya beda-beda, dengan perkataannya juga beda-beda gitu, kemauannya juga beda-beda. Terus aku kayak, oh my god guys, where are you going? Terus kan kayak, kemana kalian? Mengapa tidak kembali lagi? Oke itu kocak banget sih, sumpah kayak, oh my god. Oke, nggak apa-apa. Terus akhirnya udah tuh, akhirnya sampai malam aku nggak di swab sampai besok. Udah akhirnya dibilang kayak ini lagi, ada lagi yang nyamperin aku gini, beda ini dokternya lagi datang, beda tadi. Jadi kan gini, si Day kan udah dites nih, Mbak Dea bilang kan udah dites, kamu masih nggak begitu parah, masih baik-baik aja, masih bisa menjalankan isoman, dibilang gitu. Oh oke, ya. Karena kita kamarnya keramaian, bukan keramaian maksudnya nggak ada kamar gitu kan,
nggak ada kamar, jadi mungkin kamu bisa isoman dulu di rumah. Nah kalau mama kamu ini harus dirawat, bilang gitu kan ya. Oh gitu ya, jadi kalau mama kamu dirawat ini pakai asuransi bisa gratis gitu kan. Nah kalau misalnya kamu isoman nggak bisa. Oh gitu, jadi percuma saya kasih kartu asuransi saya, KTP, kakak dari tadi siang, kalau ujung-ujungnya saya bayar juga semuanya. Iya, aku bilang gitu kan. Iya, soalnya yang bisa itu cuma yang dirawat. Kalau misalkan kamu kan jatuhnya rawat jalan ya, jadi nggak bisa. Oh gitu. Kalau misalkan ujung-ujungnya saya harus rawat jalan, kenapa saya udah disuntik-suntikin kayak begini ya, banyak banget, aku bilang gitu kan. Banyak banget, terus ujung-ujungnya kayak cuma nempel doang suntikannya, nggak diapa-apain sampai hari ini, aku bilang gitu. Terus kayak susternya yang kayak dokternya kayak iya diinin dulu ya gitu tuh ya udah, ini nanti saya resepin obatnya, ini kocak nih ini kocak. Oke, saya resepin obatnya gitu kan. Ya udah nggak apa, saya pulang, saya isoman sendiri, saya bayar biaya obatnya sama hari ini, bilang gitu kan. Yaudah sebentar ya, saya ini dulu resepin obatnya, blak gitulah pokoknya. Akhirnya gitu diresepin kan katanya obatnya, nggak balik dia. Nggak balik tuh obatnya, sampai resep-resepan juga nggak ada, nggak balik lama banget. Tiba-tiba datang gitu, dia lagi nggak tahu nih bapak dari mana, suster perawat juga kali ya. Tiba-tiba dia bilang gini, Bu, mana? Tiba-tiba gini, mana kartu keluarganya sama KTP sama ininya mana? Sini biar saya urusin obat-obatnya, mau diurusin kan? Udah lama kan di sini. Aku digituin guys, tadi saya udah kasih siang-siang kakak saya, KTP saya, semuanya udah dibawa, dia tuh nggak tahu kemana dibawa kemana, nggak ada apa-apa lagi di sini, aku bilang gitu kan. Tadi udah dibawa semuanya, aku bilang gitu kan. Terus yaudah, untung aku ada bawa banyak ya sih, untungnya kita ya, kakak, KTP semua aku bawa banyak. Udah gue lagi sakit gitu kan ya, lagi oh my god, lagi lemah, nggak berdaya, bisa-bisa dikerjain kayak begini gitu. Terus aku kayak yaudah nih, kasih bawa, yaudah saya urusin ya obatnya. Terus tadi juga ada yang mau ngurusin obat saya tapi nggak datang lagi. Iya, ini pengen diurusin, tadi kamu habisan nggak kasih gitu ya? Yaudah bawa gitu kan. Yaudah pak, urusin. Akhirnya udah diurusin, akhirnya dia datang itu, bawa resep obat, bla bla bla. Ntar ada yang ketinggalan. Kayak riuh banget guys, kayak semua susternya tuh orang-orangnya gonta-ganti ke aku, tapi nggak ada yang balik lagi, beda-beda lagi ujung-ujungnya. Terus permintaan mereka tuh juga beda-beda banget gitu. Terus aku yang kayak mau lu apa? Tahu gue lagi sakit, lagi lemah begitu kan, kayak terus akhirnya ntar sebelum tuh bapak datang lagi, bapak yang sama nih datang lagi karena aku panggil. Ada sih anak muda yang datang dulu gini. Oh, dia bilang gini, bapak itu sebelumnya kayak bilang, udah kan datang tuh dia bawa resep obatnya, ini resepnya gini. Ya udah berapa pak gitu kan, lihat biaya akhir, aku lihat kan. Terus kayak ya udah pak, pembayarannya gimana, aku bilang gitu kan. Ada ini gak anggota keluarga yang nemenin atau bayarin tuh? Duh nggak ada pak, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, soalnya pasien COVID nggak bisa masuk ke ruangan yang tempat pembayaran gitu kan, ada ruang administrasi. Terus gimana pak, emang nggak ada keluarga di rumah gini? Ada, tapi pak ada isoman, aku bilang gitu kan. Gak bisa, gimana itu pak, aku bilang itu. Yaudah deh sebentar ya, saya urusin aja deh,
saya yang urusin aja deh gitu. Gimana Pak, tolonglah cari ininya, aku bilang gitu kan. Soalnya kalau misalnya aku nggak bisa, ya nggak ada yang bisa, aku bilang gitu kan. Jadi akhirnya bapak, yaudah bentar ya, saya urusin dulu. Diurusin lagi. Terus akhirnya datang bawa resep obat yang sama, tapi anak muda, kayak suster yang muda gitu. Jadi ini terus ya, oh ini resep obat yang tadi ya, iya. Jadi pembayarannya mau gimana? Dia nanya lagi begitu ke aku. Lah, aku bilang gitu kan. Saya harus bayarnya gimana? Tadi bapak itu bilang mau diurusin. Aku bilang gitu kan. Mau diurusin gimana cara bayarnya? Kan saya positif, bilang itu. Oh Mbak positif ya? Dibilang kayak gitu. Lah, iya. Karena saya positif, jadi saya nggak bisa masuk untuk ngurus pembayaran ini. Aku bilang gitu kan. Oh gitu ya. Bapak itu mana? Aku bilang gitu kan. Coba suruh kesini. Kok dia main menghayut hilang gitu aja? Aku bilang gitu. Aku bilang gitu. Habisan kayak orang udah kesel gitu kan. Bentar Kak, sebentar. Udah tuh. Dia kabur juga, pergi. Nah dia sama bapak-bapaknya datang tuh. Bapak kemana? Bapak hanyut ya? Bapak enggak. Terus akhirnya kan saya nggak bisa ngurusin, kok bapak suruh saya ngurusin lagi nih, gimana maksudnya? Bapak sama saya suruh masuk ini, gimana kalau misalnya transfer aja? Aku bilang gitu kan. Bisa gak kalau transfer? Terus kata bapak-bapaknya, transfer ya? Bisa sebentar ya. Udah deh tuh, dia pergi lagi. Ini gak kelar orang udah capek, nggak kelar kayak. Akhirnya pas dia datang, transfer kemana Pak? Transfer ke nomor rekening ini udah dikasih lihat kertas-kertasnya, semua ada datanya. Terus aku bilang gini, ini Mandiri ya Pak? Iya Mandiri. Oke, saya transfer ya Pak. Cat, ini Pak. Jadi udah kasih lihat bukti transfer aja. Ini Pak, udah ya, gitu. Nanti saya kirim WA ya, bilang itu. Ntar dulu, udah itu kan udah pembahasannya, nanti saya kirim WA ya, dia bilang, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya udah. Nah pas udah aku kirim ke WA tuh tanda kayak yang mutasinya gitu. Kalau yang screenshotan berhasilnya itu aku nggak screenshot karena nggak tahu caranya kan, itu handphone mama. Terus aku udah kirim ke WA yang mutasi itunya guys, keluar ke RS bla 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 gitu kan. Udah tiba-tiba anak muda itu balik, yang ngikutin bapak itu terus balik. Kak katanya belum masuk dong tuh. Hah, belum masuk? Kan tadi saya udah kasih lihat, udah masuk kok. Nih aku kasih lihat lagi kan, nih mutasinya sudah terkirim ke rumah sakit ini. Nah masuk kan, biayanya segini, bahkan ada uang adminnya. Aku bilang itu kan, uang adminnya juga udah keambil. Belum masuk gimana? Aku bilang itu kan. Iya kak, katanya pending. Hah, pending? Akhirnya dia pergi dulu. Yaudah deh kak, kakak isi kertas ini dulu, kayak kertas yang kayak tulis tanda tangan udah bayar, terus gitu-gitu kan. Terus dikasih kertas gini, yaudah deh kak, kakak tulis dulu deh kak, tanda tangan ke ini keterangan gini gitu kan. Terus aku, ya boleh saya tulis. Ya kak, tulis di sini itu. Ya boleh. Pulpennya mana? Aku bilang gitu. Oh iya pulpen, bentar ya kak. Dia kabur nyari pulpen. Terus aku kayak lu suruh gue nulis, boleh ngomong terus tapi pulpennya nggak dikasih gitu kan. Terus yaudah kita tungguin tuh pulpen sama kertasnya tuh kertas dibawa lagi sama dia kan, sama dia cari pulpen itu nggak balik lagi. Itu pulpen nggak ada, nggak balik lagi gitu. Aneh banget kan, kayak yaudah gue nggak usah nulis deh. Kira bapak itu datang sama anak yang tadi yang nyari pulpen itu nggak ada, kayak bawa bapaknya doang gitu yang datang. Ini kak belum masuk, pending. Hah, pending gimana bapak? Sini saya kasih lihat lagi gitu kan. Nih udah masuk kok gini. Itu kan dimutasi, tahu kan kalian yang tulisannya PEND, pen PND, dibilang itu pending guys, itu asli pending. Terus aku bilang, lah
Terus itu tuh mbak, itu tulisannya PEND tuh artinya pending, berarti itu masih pending, belum masuk. Terus aku bilang ya udah kalau pending berarti itu lagi proses pak, dari bank BCA ke Mandiri memang prosesnya mungkin agak lama, aku bilang gitu kan, karena dari beda bank. Terus akhirnya duh gimana sih bilang gitu kan, pending. Terus aku kayak udah pusing kan, kayak ini orang maksudnya apa gitu kan. Terus aku bilang ini saya pesen makanan di online, di ini di itu, ini tulisannya semuanya berarti semuanya pending, tapi saya udah makan semua makanannya, udah dianterin, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya bapak-bapak pergi lagi. Akhirnya cece aku dateng, terus akhirnya itu bapak-bapak ketemu sama Cece. Terus terus akhirnya bapak-bapak juga protes gitu kan sama Cece. Tapi bapak-bapak kayak rada takut gitu pas sama Cece, mungkin Cece serem sama Cece. Ada apa nih bilang itu kan, ya, ada apaan nih gitu. Enggak, Cece datang kayak pas aku lagi ngoceh-ngoceh juga kan sama bapak itu tentang masalah perpendingan itu. Terus loh ini mah bukan pending pak, ini lagi proses. Bapak Bank Mandiri kan, bilang itu tadi transfernya Bank Mandiri kan, nah beda bank itu emang lama, bilang gitu kan kata Cece aku. Terus ini mah bukan pending, bilang gitu kata Cece aku. Terus dalam katro banget emang, pusing banget. Terus kayak ya udah kan akhirnya kayak tuh obat nggak dikasih, aku ditahan kali di situ ya, obat nggak dikasih. Akhirnya Cece aku langsung ngurusin ke administrasinya, nggak mau ke bapak itu lagi. Terus ke administrasinya juga ibu-ibu kan juga tidak mengerti gitu kan, emang kayak nggak ngerti gitu caranya gimana. Terus akhirnya Cece langsung ngejelasin, gimana ya bu, ini saya pengen ngambil obatnya loh, saya udah pengen pulang lah deh, saya kan soalnya katanya nggak bisa dirawat di sini, masa harus nunggu kayak cuma masalah gini doang, orang udah ke transfer kok ada buktinya gini-gini. Gimana kalau ibu cari atas nama, bilang kita sama Cece aku, cari di komputer, di monitor ibu atas nama aja, gak usah pakai nomor rekening, gak usah pakai itu atas nama ini, masuk ke ini. Mau Cece aku jelasin gitu, malah sama Cece aku diajarin gini bu, gini nih ke ibu-ibunya kayak malah pengen foto handphonenya kan buktinya. Ya udah foto boleh, padahal bisa dicari di monitornya dia. Akhirnya Cece aku bantuin, nah ini bu udah masuk kan, oh iya udah masuk, oh iya makasih ya gitu. Nah dia dibu tanda tangan supaya kasih cap dia tuh, supaya saya bisa ambil obatnya. Akhirnya udah, ya udah makasih ya bu, ya makasih. Udah terus Cece aku akhirnya deh gila ya ternyata, maaf ya Cece baru datang sekarang kata Cece aku gitu, maaf ya Cece baru bisa datang sekarang kata gitu. Ini udah kayak drama banget guys. Terus ya Ce, emang kayak gitu Ce, dari pagi Cece bayangin sampai hari ini jadi begitu. Maaf ya deh, Cece baru datang sekarang gak sih? Karena Cece sebentar aja udah emosi gila. Cece sebentar aja udah emosi, apalagi aku yang dari pagi sudah mengalami itu semua. Iya, terus itu gak sih pas mamaku pas dibilang dokter itu nyamperin kalau misalnya aku nggak bisa dirawat, mamaku tuh nangis guys, nangis karena kayak waktu dulu aja kayak orang positif pasti bisa dirawat, mungkin karena memang lagi rame kali ya. Terus kayak ya udah gitu kan, kayak maaf ya deh Cece baru bisa datang sekarang. Kakak banget. Kakak gue kan Cece ngomong kayak gitu, terus dia kayak iya Ce, gak apa-apa gitu. Di mana kita Cece ngomong 2 kali di telepon sama pas datang Cece kayak ngomong kayak gitu. Terus Cece aku kayak ngajarin pas di telepon tuh, Cece aku kayak ngajarin untuk ngomel-ngomelin orang-orang situ kan Ce. Cece aku ngechat ngomong kayak gini aja deh, gini hanyut apa itu orang semuanya datang gitu bilang gitu kan. Terus akhirnya aku ngomong oke kocak deh si Cece ngajarin aku untuk marah-marah sama orang-orang di sana, karena memang kalau menurut aku memang gimana ya, kerjanya parah sih. Pergi satu nongolnya tuh beda-beda dengan permintaan yang berbeda-beda, dan yang tadi diminta tuh nggak ada gunanya gitu.
Bahkan sampai hari yang itu pun aku nggak di swab. Karena aku minta di swab, terus dia tadi yang yaudah gimana mau di swab atau enggak, ini bayar, bilang itu kan. Terus aku mikir gimana ya, soalnya aku udah swab kan, terus kayak mama aku juga udah PCR kan kayak gimana cepetan mau diurusin gak nih, yaudah pak di swab aja nanti saya bayar transfer, bilang itu kan. Ujung-ujungnya kagak di swab. Gue ngomong kayak gitu. Mamanya sadar dong. Hmm? Karena dia udah lama ngambil obat itu tuh. KTP kembali gak? KTP fotokopi doang sih kak, jadi kayak ya udahlah, gak kembali sumpah. KTP kakak aku, KTP aku itu nggak balik lagi guys, sampai tapi cuma fotokopiannya doang. Tahu deh itu buat apa, nggak apa-apa dah, bawa aja, ada banyak kok. Tahu kamu harusnya marah juga, gimana ya, aku nggak bisa kayak aku ngomong sama orang-orang itu, mama di sebelah aku kayak nggak mau kayak kelihatan anaknya tuh susah dan gimana gitu sama orang-orang di sana gitu. Jadi aku kayak bahkan ngomongnya tuh marahnya tuh kayak pelan-pelan gitu, aku ngebelakangin mama aku gitu loh, kayak gini sih pak, gini gitu, karena nggak bisa mama aku melihat itu. Jadi guys, kalian bisa merasakan betapa menyesakannya di rumah sakit itu. Terus juga kayak oksigennya mama aku ini kocak banget. Oksigennya mama aku tuh airnya habis ternyata dari awal. Ini dari awal dateng tuh airnya habis gitu. Pantesan tuh saturasinya kagak naik lagi. Udah di situ-situ doang ya gak sih Ce? Airnya nggak ada, habis. Terus akhirnya ada suster yang pintar bilang gini, loh ini airnya habis. Terus aku bilang, hah? Dari awal saya datang tuh air habis. Udah itu kok nggak diisi kata gitu. Hah? Terus akhirnya diisi kan, ada air gak? Minta air sama aku. Air apa? Air biasa. Ya udah air biasa. Air minum biasa kan. Terus aku bilang gini, dari awal dari aku giniin kan, aku tawain lah. Dari awal tadi di sini airnya udah habis. Kocak, aneh banget. Aku gituin langsung sambil ketawa-ketawa gitu. Terus yang kayak cuma kayak diem doang gitu. Ih aneh banget gak sih, aku bingung deh. Udah akhirnya udah gitu dong, sangat menyebalkan bukan? Namanya ditangkap sama siapa deh? Siapa lagi kalau bukan apostakang tuh guys. Kok postaka jadi nyebelin ya? Jangan sampai sakit lagi deh kacau RS-nya. Yes bener, Karena penuh banget. mungkin karena itu juga karena penuh banget ya. Tapi walaupun nggak tahu sih sepenuh-penuhnya RS, tapi kinerjanya, kalau mereka kinerja kayak gitu terus nggak bakal ke handle lah. Walaupun banyak tenaga kerja, kalau misalnya nggak bisa ngehandle sama aja bohong gitu guys. Pokoknya makanya kalian jangan sampai sakit lah, parah banget. Karena mama aku tuh lama banget di ruang yang rame itu, susah banget dapetin kamar karena ada suster yang ngomong kayak begini depan cece aku, pas cece aku lagi pengen ngurusin. Iya dok, siap dok, kalau nanti ada kamar kosong nanti keluarga dokter duluan yang saya masukin. Wow. Jadi kayak orang-orang yang itu di kebelakangin dulu, yang diduluin, yang itu ya. Pokoknya walaupun sehebat-hebatnya kalian atau apa ya, Mungkin sih nggak apa-apa juga sih. mungkin nggak apa-apa juga sih, mungkin Cuma, mereka juga kan dia kan butuh. bilang gini, yang dimasukin dirawat itu kan yang parah gitu kan. Yang diduluin yang parah. Tapi dia ngeduluin yang parah, tapi ngeduluin yang keluarga dokter juga. Jadi ngeduluin keluarga dokter, habis itu orang yang parah, baru deh pasien lain. Iya, jadi dia ngeduluin yang katanya kan
saya menting ini kan karena kalau orang dalam gak diduluin bisa parah. Pina dia ngapain? Kayaknya lucu banget. Bekerja untuk mengejar privilege. Gimana ya kalau kita semua mengandalkan privilege itu, misalkan kita kayak gue juga pengen kayak gitu deh, gue juga pengen supaya keluarga, memang bagus sih mungkin supaya keluarga gue apa sih gimana gitu, tapi kalau misalnya kita gitu terus kita bakal memiliki sifat yang egois guys, karena orang-orang yang itu gimana maksudnya kayak gimana ya, gak boleh egois gak sih, harus adil, nggak boleh egois, pokoknya itu artinya egois kalau begitu. Tapi memang susah sih, namanya juga manusia, pasti kita juga begitu. Dia selagi kita bisa berjalan lurus dan benar, berjalan dengan adil, ya kalau misalnya kita bisa orang lain gak bisa, ya setidaknya kita bisa, ya gak Ceh? Gitu. Kalau misalnya kita bisa, gak usah nyuruh orang untuk bisa, yang penting kita aja dulu. Oke? Deh, pokoknya gitu aja guys ceritanya. Gimana menurut kalian? Terus akhirnya selama aku di isoman di rumah, aku juga lebih nyaman. Terus bisa makan-makan enak juga. Kalau di sana ribet gitu loh makan enaknya, karena kayak nge-online foodnya itu susah gitu. Semangat deh, ya get well soon, cepat pulih dia. Thank you Kak, I love JKT48. Semoga semoga kalian jangan sakit, malah menurunkan imun ya di RS. Iya. Pokoknya kalian jangan sampai sakit deh. Kalau misalnya kalian superior, mungkin kalau di sini boleh sakit. Pokoknya jangan sampai sakit, karena nggak enak guys. Terus repot juga, ribet juga ngurus ini kan. Apalagi yang merantau kerja di sini, harus bisa jaga diri. Terus aku juga pernah tuh waktu yang masuk RS, aku kena DBD sama tifus sekaligus kan, pakai asuransi juga, lama banget diurusnya. Akhirnya mama aku bilang kayak, ini anak saya udah tepar nih di luar gitu kan. Aku lemas banget itu, aku duduk di kursi roda. Yaudah nggak usah ke asuransi deh kalau serepot ini. Akhirnya mama aku kayak pakai pribadi aja gitu, baru dilayanin kalau pakai pribadi. Terus kenapa harus ada asuransi? Nah ya pokoknya gitu deh. Terus akhirnya mama aku nggak ada asuransi lagi, udah gak usah pakai gitu-gituan. Udah deh, akhirnya dulu tuh kayak pakai semua kan, Cece, aku, papa, mama semua pakai asuransi, tapi akhirnya gara-gara kejadian itu juga akhirnya udah diputusin asuransinya. Uang-uang yang udah ada di situ nggak bisa diambil lagi kan, rugi, tapi kedepannya pasti bakal lebih rugi banyak lagi. Jadi kayak yaudah. Mungkin kalau BPJS lebih mudah, tapi nggak tahu juga ya. Nah, banyak yang bilang ngusulin pakai BPJS. Terus ada juga yang bilang nggak tahu.
Thank you, kita dapat disco dari Kak LFJKT48. Wih, dapat 10 disco. Wow. Thank you Kak LFJKT48. Jangan BPJS lebih parah. Kalau pakai BPJS juga disinisin sama orang RS-nya. Yang semuanya itu harus ada fisik ya, harus ada duit berbentuk fisik. Pokoknya kalian jangan sampai sakit aja deh gitu. Terus harus jadi orang yang sukses, tapi harus jadi orang baik. Nggak boleh, kan ada kalanya ya udah gitu deh. Mau apaan? Yang bisa bayar lebih diduluin. Sebenarnya kan BPJS juga dibayar rumah sakit. Ya sebenarnya BPJS juga dibayar rumah sakit sama pemerintah. Tapi nggak tahu ya, banyak yang bilang ya nggak ngerti lah. Ya udah. Mungkin dari ada juga kok yang Tapi syukur cepet. puji Tuhan kita nggak berat-berat ya. Syukur puji Tuhan kita nggak berat-berat banget sakitnya. Daripada pulih semua. Mungkin efek vaksin jadi cepet ya. Papa nggak? Oh iya, Papa belum divaksin tapi sembuhnya juga nggak bergejala, bahkan Papa ya gejalanya dikit banget. Cepet sembuh yang keluarganya lagi sakit. Sering-sering Hari berdoa. ke-10 udah enak kok. Itu hari 10 udah hilang semua. Hari ke-10 langsung hilang semua, udah sehat. Tergantung imun. Kita harus makan banyak tahu biar imunnya itu kuat. Tuh. Ya pokoknya pengalaman aku gitu, dan itu pengalaman terburuk aku di rumah sakit. Karena sampai Cece ngomong kayak, maaf ya deh, Cece baru datang sekarang, Cece nggak tahu kalau misalnya bakal kayak begini. Widih, drama banget Cece. Banyak kan nonton drama sih lucu, jadi kata-katanya begitu tuh. Enggak, itu serius. Tapi kata-katanya kayak kata-kata drama gitu lah. Cece Ini Cece nggak nggak tahu tahu kalau bakal misalnya kayak bakal gini. kayak begini. Kalau Cece kocak banget dah Cece. Udah deh. Makanya akhirnya sadar, ih kenapa nggak dari kemarin sadarnya. Nanti kalau misalkan tes kau positif jangan panik ya. Enggak sih guys, sebenarnya Kan sebenarnya kocak. Jadi awalnya tuh kan radang. awalnya aku tuh radang duluan sama Cece. Iya, kok tiba-tiba Jadi demam. abis radang terus tiba-tiba demam. Kita tuh, aku demamnya subuh, Cece demamnya pagi. Aku demamnya tuh kayak jam 1-an gitu. Ya Cece tuh pagi-pagi demam, makanya tuh Cece nggak bisa datang nemenin. Bukan, besokannya apa hari itu langsung kita ke RS ya, lupa. Besokannya kayaknya. Karena kita tes dulu hari itu, tes. Semuanya kayak Cece tes dulu, Cece negatif ya. Cece negatif pas tes awal. Negatif, puji Tuhan gitu kan. Terus akhirnya aku tes. Pas aku tes positif. Langsung kayak Cece bengong. Terus dia juga. Aku juga yang kayak Mama akhirnya semuanya dites, pada bilang dia positif gitu, satu keluarga. Alhamdulillah ya, saya memiliki sifat yang positif. Gitu kan. Akhirnya kayak semua dites karena semua jadi langsung kayak panik gitu kan, karena aku positif. Karena aku kan anaknya kan nempelan ya, aku sering nempel, jadi kayak mereka semua panik yang sudah tertempel oleh diriku. Jadi kayak Cece aku sampai tes lagi 2 kali, tetap negatif wah Cece tuh. Akhirnya Cece PCR, Cece positif.
Ya setidaknya ada yang positif lah di dalam diri kita. Kalau kita nggak bisa ya minta bantuan virus corona. Enggak, pokoknya kalian jangan sampai sakit ya. Karena jujur sakitnya tuh nggak enak banget. Mungkin awal-awal kayak cuma demam terus besoknya positif kayak biasa aja gitu. Iya. Ini corona, ini nggak apa-apa gini. Oh iya, saya keluar. Tapi COVID itu seberbahaya itu guys. Bahkan kalian yang udah vaksin aja tuh bisa kena gitu. Dan satu kena semua bisa kena. Itu bisa membahayakan keluarga kalian sendiri. Jadi jangan sampai kita kena positif lagi deh. Gitu. Ya intinya kalau misalnya sayang keluarga ya Miga sih, jangan kena guys. Pokoknya COVID yang sekarang tuh bahaya banget sih, kayak gampang banget kenanya gitu. Aku awal pandemi, aku sama keluarga aku tuh kayak aman aja gitu, nggak ada yang satu orang pun nggak ada yang sakit kena positif, itu nggak ada. Pas sekarang udah divaksin atau gimana baru ada yang kena, karena bahaya banget gitu sih. Kalau yang sekarang menurut aku kayak penyebarannya itu cepat kilat banget gitu loh guys, cepat kilat. Sekarang udah nggak bisa bilang siapa ketularannya di mana, juga nggak ada yang bisa bilang kayak gitu. Nggak bisa gitu. Ya kalian di rumah aja juga sebenarnya bisa kena. Benda-benda dari kalian pesen, benda-benda yang dari luar masuk gitu kan, gitu pokoknya. Sebisa mungkin sering-sering cuci tangan, terus jangan pegang-pegang muka, jangan pegang-pegang mata, hidung, mulut gitu. Terus COVID itu beneran guys, beneran virus gitu. Mungkin kalau misalkan yang udah divaksin nggak sampai ke gejala yang paru-paru yang sampai parah banget gitu, kayaknya harus divaksin. Jangan lupa vaksin, karena katanya vaksin itu yang bakal ngebuat pandemi ini jadi flu biasa, influenza biasa gitu. Ya kalau nggak pakai liptinnya udah hilang, cat lagi ya masih belum terlalu pulih banget gitu ya. Aku juga masih rada pilek, aku udah vaksin 2 kali. Menurut orang-orang yang gak percaya COVID, sebenarnya nggak harus dipercayain juga karena bukan suatu keagamaan. Tapi kalian boleh coba tengokin saudara-saudara kalian, misalnya teman-teman kalian yang kena COVID, kalian samperin aja, kalian peluk, kalian salaman gitu, baru kalian pulang. Si kalian akan percaya. Iya, gak juga sih, tergantung kalian imunnya lemah atau apa ya, jangan nanti kalian pas disuruh untuk nengokin temennya kalian nggak mau dateng, takut kena. Berarti itu ya gimana ya, pokoknya ini beneran ada. Kalau misalnya ini nggak mungkin kayak seluruh dunia, ini kan udah jadi pandemik aja.
kalian jaga kesehatan, harus banyak makan buah, makan sayur, minum vitamin C, makan jeruk, minum banyak air putih. Kabar aku baik. Dan semangatin teman-teman kalian atau saudara kalian yang udah kena pandemi ini dengan action, yang cuma dengan motivasi atau tanpa action, karena itu bakalan cuma ngebuat mereka jadi halu doang gitu. 어머니의 몸속에 들어가 상민의 정신을 미혹시켜놓는 거예요. 어머니가 건강해지려면 상민이 Gitu guys. 영웅 교육에 온 정신을 Pokoknya jaga kesehatan, kalau sakit atau gimana cerita, nggak usah stres, dibawa santai aja ya. Harus makan banyak sih, yang penting kalau kalian happy ya lakuin aja sesuka kalian yang membuat kalian happy, tapi masih dalam positif ya. Kalau bukan happynya makan ya, aku makan. Iya, kalian tuh banyak yang bilang, deh jangan panik, jangan sedih, jangan panik gitu-gitu. Aku nggak panik kok guys, karena aku orangnya santuy, jadi aku bahkan makanya cepat sembuh. Terus kalian banyak positive thinking gini-gini, iya aku emang positif. Gitu. Oke, thank you banget semuanya yang sudah menonton showroom aku pada hari ini. Semoga aku bisa menemani kalian walaupun sebentar di hari yang spesial ini. Thank you yang sudah mendengarkan cerita-cerita aku juga. Ini cuma cerita ya, cerita dan keluh kesah menurut aku aja selama aku sakit kemarin. Ya sekarang memang belum terlalu pulih atau gimana, tapi akan segera pulih. Bye bye. Makan dari mana ini? Thank you semuanya. Mari kita absen seperti biasa. Dari Kak Lutfi, thank you Kak RKZ, Kak Dimas, Kak Salmanku, Kak Erlang, Kak Vika Reza, Kak Nigel, Kak Fat, Kak Yunan, Kak Misha, Kak Petir, Kak Arsi, Kak Nasron, Kak Ari SP, Kak Wana Laila, Kak Ivan, Kak Swendi, dan di nomor 1 ada Kak I Love JKT48. Thank you semuanya, thank you Kak I Love JKT48 udah ngasih banyak gift. Thank you juga semuanya yang udah kasih bintang-bintang, kasih gift, kasih tower, kasih boneka, kasih castle, kasih lope-lope atau kasih apaan lagi, kasih komen-komen yang banyak, dan ngeramein showroom ini. Thank you guys, semoga kalian selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, perlindungan, sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan. Screenshot. Oke. 소린자매님은 앞으로는 예비 영웅님이거든요. 잘 돌봐드리세요. Bye guys, thank you ya. Selamat Hari Idul Adha.